Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama, ICBP yang ditutup tanggal 8.700 terkoreksi 1,13%. Asing net buy. Bukan semuanya ICBP di distribusi. Waduh, ICBP belum mampu mengangkat ya. Minggu kemarin aja masih tertekan. Tapi kalau dilihat dari volume, sepertinya sudah nggak buangan lagi ya. Kenapa? Karena dia mulai sideways. Kita lihat laporan keuangannya ICBP seperti apa. Ini kan musim-musim rilis laporan keuangan nih. Jadi bisa diperhatikan juga. Waduh, kuartal 3-nya turun ya drastis dari 4 triliun ya nih. 4 triliun turun ke 1,5 triliun aja nih. Benar ya Bapak Ibu, ini bilion ya. Nah itulah pokoknya dari 4.000 turun ke 1.500. Ya itu. Berarti lumayan dalam ya. Labanya turun. Pantas sahamnya susah naik nih, malah terus tertekan. Tapi itu nggak masalah, itu hanya sentimen sesaat. Karena secara teknikal dia mulai sideways. Mestinya sih minggu ini mulai ada, kalau mulai rebound sih menarik. Nah Bapak Ibu perhatikan, dia koreksi volume besar tapi nggak dalam koreksinya. Malah sempat mau naik habis itu kempes. Berarti kan ada buying power juga tuh dari bawah walaupun belum kuat. Momentumnya minggu ini, kalau minggu ini ada candle bullish angle pink, ya siap-siap. Apalagi di atas 9.000 ya. Kita pakai 9.000 tuh udah mantep lah kalau lewat 9.000. ICBP. Itu aja untuk ICBP. Lanjut. INDF yang ditutup target 7.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya INDF di distribusi. Langsung saja ke tingkat INDF-nya malah bagus tuh, bertahan di atas 7.400. Jadi oke nih untuk INDF. Coba lihat dulu laporan keuangannya. Waduh, laporan keuangannya juga turun ya kuartal 3. Tapi ini kayaknya udah lama ya infonya. Coba Bapak Ibu yang tak, ya pantas dia sempat turun terus naik lagi ya kah? Jadi gimana untuk INDF? Kita nggak usah lihat laporan keuangan lah ya. Ya itu sentimen-sentimen sesaat aja lah menurut saya. Ya view-nya tetap kalau ISG bullish itu aja ya. Contohnya kemarin tuh BBYB itu rilis laporan keuangannya bagus. Tapi habis itu open gap up dibantai turun kan? Ya kalau belum saatnya naik. Nah itu. Seperti itu juga INDF. Laporan keuangannya kurang bagus tapi lihat sahamnya bertahan kan? Oke nggak? Harusnya iya. Coba lihat time frame weekly-nya. Aduh, hemat terbalik ya. Nggak masalah, yang penting jangan ini Bapak Ibu ya. Jangan jebol 7.275. Berarti dari harga sekarang ya paling maksimal 3% Bapak Ibu cut loss. Targetnya kemana? Kalau ini jalan ke persimpangan jalannya yang dulunya support sekarang jadi resisten. Mana itu? 7.800, 8.000. Ini arahnya ya. Risk reward itu yang paling penting. Kalau beli saham tuh hitung risk reward dulu. Nah ini tuh ya 2,5% aja cut lossnya, rewardnya 7% sampai 8%. Lumayan nggak? Lumayan ya. Disiplin aja kalau mau cut loss. Kalau mau hot boleh nggak INDF? Kalau menurut saya juga bagus aja INDF, hot aja lah ya. Ini udah lama dia nih sideways. Coba lihat time frame weekly-nya. Ini menurut saya nih arahnya ke atas. Secara teknikal kita lihat ya nih, dia sudah membentuk dua higher high, higher low. Berarti ini kan sinyal bullish. Dan kalau Bapak Ibu tarik dari 2024 tahun yang lalu, nah dulunya itu resisten kuat, susah banget ditembus, akhirnya tembus, sempat fast terus tembus. Ya udahlah, sinyal bagus lah untuk INDF. Perhatikan aja. Kalau gitu saya pakai support 7.000 boleh nggak sih? Trend down trendnya, trend line up trendnya boleh juga, tergantung masing-masing lah. Tapi ya itu, kalau Bapak Ibu pakai support bawah, nanti cut loss-nya kan lebih dalam tuh. Siap nggak? Jangan nanti gara-gara takutnya dia rebound nih. Kalau cut loss 3% tiba-tiba naik, rugi. Saya seperti yang lalu-lalu saya tuh pernah cut loss disiplin, sahamnya naik. Saya pakai yang bawah aja. Ya siap, berarti cut loss-nya di bawah 6.900 misal. Dia 6.850. 7% siap nggak? Nanti lihat aja kalau di saat kondisi misalnya INDF terus turun sampai di bawah 7.000. Lihat 7%-nya sih sama aja kan, sentasenya sama aja. Tapi lihat nilai rupiahnya, waduh, jadi nggak mau cut loss. Awalnya mau cut loss, jadi nggak mau cut loss. Nah itu yang menjadi sering mengganggu. Ya, kalau kuat nahan merah sih nggak masalah. Tapi ada nanti trader itu 3% nggak mau cut loss, 7% nggak mau cut loss, tapi 10%, 15% akhirnya mau cut loss. Ada yang seperti itu karena sudah putus harapan. Nah, Bapak Ibu yang seperti apa nih? Tuh ya.
Jadi kesimpulannya INDF, kalau pandangan saya INDF tetap potensi rebound di November. Ya, lanjut UNPR yang ditutup dengan 2580 muat 0,78%. Asing net buy. UNPR akumulasi. UNPR oke, sideways-nya juga bagus. Yang penting jangan jebol berapa? Jangan jebol 2000. Menurut saya sih 2400. Kalau mau pakai 2500 boleh juga, atur aja strateginya. Jadi ya follow the trend lah yang punya dari bawah. Ini sebenarnya UNPR nih setelah breakout nggak ganggu psikologis. Mana yang seperti apa sih ganggu psikologis? Nih dia breakout, tapi dia nggak jebol. Ya memang kalau Bapak Ibu beli buy on breakout keganggu psikologis. Misalnya beli di 1800, sempat dibawa ke 1975 kan 10% dibawa turun balik BP. Pasti keganggu psikologisnya. Kebetulan berani nahan. Akhirnya dibawa rally lagi, selamat profit kan? 44%, sempat profit 50% bukan? Tuh ya, kapan lagi UNPR ngasih profit segitu kan? Tapi ada kalanya yang nggak seperti ini, ya itulah. Memang market tuh pasti mengganggu psikologis. Ada saham yang nggak TP di 1900-an, dibawa turun balik BP, akhirnya merah. Itu ada juga tuh. Ya kan, ya itu kembali ke Bapak Ibu lah. Strategi itu nggak ada yang pasti benar pas. Ya kembali ke kebersyukuran Bapak Ibu aja. Misalnya beli di 1800, pasang trailing stop kan udah profit misalnya 6%, 7% udah profit, pasang trailing stop setengahnya. Berarti sisa 5%, dia turun ke TP kan, sisa 5%, balik ke harga beli Bapak Ibu. Ya buyback. Kan gitu. Dapat 2 kali, dapat 5% plus buyback lagi, di bawah rally lagi. Itu kebetulan juga dia pas turunannya ke 1800 lagi ya. Gimana kalau habis di TP dia langsung rally ya? Itu kembali lagi ke Bapak Ibu, gimana strategi belinya. Ya pastinya beli harga atas dan resikonya pasti lebih besar. Nah itu Bapak Ibu harus temukan tuh. Gimana cara menemukannya? Trial dan error. Coba terus trading. Kalau nggak mau rugi besar, pakai modal-modal yang Bapak Ibu siap hilang. Misalnya punya saldo 100 juta, Bapak Ibu siap hilangnya 10 juta aja, 10%-nya udah. Yang lainnya 90%-nya dipakai investasi atau swing trade atau seperti apa. Yang 10 jutanya atau 10%-nya itu Bapak Ibu coba disiplin, belajar dari situ. Itu pun habis Bapak Ibu nggak masalah. 10% dari total equity Bapak Ibu juga. Ya udah dicoba. Jangan pengennya sudah nyebur saham hari ini besok langsung harus bisa profit. Nggak bisa Bapak Ibu, minimal setahun 2 tahun. Bahkan ya lebih lama tuh bisa, akan mengganggu psikologis. Tapi kalau Bapak Ibu disiplin dengan trading plan, itu bisa setahun aja udah mulai paham tuh. Yang sering mengganggu tuh melambatnya teknik kita, melambatnya upgrade sistem trading Bapak Ibu tuh ya karena psikologis. Itu ya. Jadi itu aja untuk UNPR saat ini. Menarik gak menarik? Cuman memang saat ini nih lebih ke follow the trend. Kalau dikasih deket-deket 2400 tuh menarik sih. Spek buy. Belum downtrend. Masih bisa kemungkinan besar swing atas sekali lagi. Ya harapannya 3000 lah akhir tahun. Ya UNPR. Lanjut. HMSP yang ditutup dengan 875 menguat 0,57%. Kalau dilihat dari asing net buy, kalau dibuka semuanya HMSP akumulasi. HMSP, aduh rally panjang nih HMSP. Kami profit luber-luber nih ya. Perkiraan saya waktu itu tuh di 800 nih swing low-nya. Kenapa? Nah ini kadang bisa salah analisa nggak? Ya bisa meleset, nggak ada yang pasti di market nih. Perkiraan saya kan nih dulunya resisten kuat 800 dijaga. Wah ini kemungkinan besar swing low. Kami beli dari 810, 800. Waktu itu saya bilang gara-gara ada panic selling nih tiba-tiba dibuang 7%, saya bilang hold aja. Nanti kita average down di 790 nih. Dikasih kami average down dan akhirnya rally. Ya beli dari 830, 820 kalau nggak salah. Sekarang ya udah lumayan profitnya, apalagi pakai average down kan. Nggak average down aja profit sekitar 5%, apalagi yang average down mungkin ada di 10%. Nah, jadi saat ini target kemana MSP? Target MSP 1000 sebelum akhir tahun. Mudah-mudahan kalau secara teknikal ada peluang. Ya ada peluang. Karena menurut saya ini web 1, ini dia dalam proses web 3. Ya. Nah ini web 1-nya saya nggak terlalu expert juga ya. Ya itulah pokoknya gambarannya. Apapun ceritanya ya mestinya bisa lah 1000.
Ya 10-15% aja naik ya sampai 1000. Terus gimana nih yang ketinggalan? Coba pakai support 800 tuh. Jangan jebol. Nah, neckline-nya pakai berapa? 900. Nah, bisa jadi nanti dia sideways dulu sebelum breakout, membentuk pola inverted head and shoulder. Bisa loh ya, disclaimer. Nah, itu untuk MSP. Coba lihat time frame bulanan, karena tutupan bulan, wah bagus. Bagus candlenya tapi volume kecil ya. Nggak masalah, yang penting di atas rata-rata volume 5 tahun ke belakang. Berarti itu kan ada serius mau bangkit. Bangkit juga nggak langsung reversal, langsung mau ke 2000, 3000 ya. Itu untuk MSP saat ini menarik diperhatikan lagi. Lanjut. GGRM yang ditutup dengan 17.300 menguat 11,61%. Asing net buy GGRM diakumulasi tipis. GGRM luar biasa juga nih ya, setelah dia membentuk swing low terbang lagi nih. Kalau Bapak Ibu ada dapat bottom 12.000, 11.000 lumayan ya. Per 50% kan? 47. Jadi kemana arah? Ke atas lah. Boleh beli nggak? Masa Bapak Ibu mau beli setelah dia membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle dan udah naik 45%, tiba-tiba mau beli di pucuk sini? Apa yang menjadi alasan Bapak Ibu? Dia kan bisa naik lebih tinggi, bisa. Tapi kalau turun ke 14.000 siap nggak? Oh, nggak masalah. Kalau dia nanti naik lagi, kalau nanti naik kita kan nggak tahu, namanya market ya. Jadi kalau pandangan saya di 15.000 boleh beli. Kalau dikasih 15.500, di bawah 16.000 boleh beli. Pakai supportnya 14.500. Nah itu karena apa? Karena ini baru breakout nih. Ya mudah-mudahan lanjut. Cuman ya kalau dia koreksi kesempatan beli, kan kemungkinan besar GGM nggak akan jebol lagi dalam waktu dekat. Itu 14.500. Kalau dia tiba-tiba panik selling ada jualan, itu kesempatan beli. Karena masih menurut saya GGRM kalaupun nggak bisa tembus 18.000, dia sideways. Range berapa? 14.500 sampai 18.000. GGRM. Lanjut. WIM yang ditutup dengan 1.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Bekas main WIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Support WIM itu ada di 1.250. Resistennya ada di 1.550. Nah di situ. Itu arah di November ya, kemungkinan besar WIM bergerak di area itu. Supportnya 1.250, resistennya 1.500 sampai 1.450. Jadi gimana nih yang ketinggalan? Ya kalau dikasih koreksi beli. Gimana kalau naik nggak koreksi? Ya bukan rezeki, udah gitu aja. Kalau bukan rezeki terus gimana dong? Nggak profit dong saya ini kalau nunggu bawah terus. Ya beli. Nggak masalah mau beli harga sekarang, harga paling atas pun all time high boleh. Yang penting tuh tahu resikonya, siap nggak? Kalau nggak ketemu, kalau selalu pas lihat saham sudah naik tinggi berarti kurang screeningnya. Coba cari saham-saham yang lagi di bawah ya. Jangan lihat yang top gainers lah, yang rame hari itu. Jangan cari yang belum rame, lagi di bawah, itu yang dibeli. Kalau kondisi saham lagi uptrend ini pasti ada gilirannya naik. Jadi cari saham-saham yang pastinya kalau mau bagus ya saham-saham yang teknikalnya bagus ya, kalau bisa fundamentalnya bagus, atau ya minim ya second laner lah, atau cari sektornya yang belum naik. Itu aja ya, tunggu sabar. Jangan ya yang dilihat tiap hari top gainers yang dilihat ya. Nggak masalah, bisa lihat top gainer tuh. Ada nggak cara beli saham yang ada berada di top gainer? Ada cara belinya ya. Kalau mau belajar tuh belajar di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 16. Nanti saya akan adakan kelas tuh kalau tertarik ya. Itu aja untuk WIM saat ini. Menurut saya tunggu di bawah lah. Tiba-tiba ada panic selling, ya itu kesempatan beli lah. Menurut saya, tapi kembali ke Bapak Ibu lah. Tuh, ini menurut saya belum apa-apa nih, masih bisa nge-break nih 1.500 nih. Volume juga nih meningkat nih. Serius nih bangkit. Monthly-nya juga nih baru 2 candle. Oke nih masih ngangkat nih, masih ya. WIM itu aja. Lanjut. ITIK yang ditutup dagang 466 terkoreksi 1,68%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ITIK didistribusi. ITIK bagus. Masih ngangkat nggak? Masih ngangkat ya. Kayak support berapa nih? Kalau bisa ya 440, 450 lah. Jangan jebol ya.
Resistennya pakai berapa? Pakai 500 perubahan praksi harga. Itu aja dulu. Berarti dari support ke resisten 12% lagi. Ya lumayan. Koreksi-koreksi dikit buat. Kenapa nggak pakai 400 aja supportnya? Ini kan sering disentuh nih. Boleh juga. Ya kembali ke Bapak Ibu lah. Ya, itu aja untuk intik. Tren intik masih ke atas. Jadi kalau koreksi malah kesempatan beli. Harapan saya sih nggak jebol ya 440. Walaupun itu support minor mudah-mudahan nggak jebol. Support kuatnya tetap pakai 400. Itu aja untuk itik. Lanjut, Mayor yang ditutup di harga 2130 terkoreksi 4,91%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Mayor di distribusi. Mayor langsung saja kata dikali Mayor kena buang. Nggak masalah. Masalah tuh yang beli di pucuk. Jadi kalau dia ke 2000 lagi spek buy. Belum saatnya downtrend nih. Ini panik selling aja 2 hari. Jadi kalau ada panik selling lagi Senin, kesempatan masuk harga murah. Pakai support 2000. Jangan takut, disclaimer tapi. Lanjut Cleo yang ditutup 3540 menguat 0,93%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Cleo, akumulasi tipis. Bagus Cleo, siap-siap tembus 5 berapa nih? 555, 550 bullish. Ini menarik. Cuman support kuatnya 500. Support minor ada di 525. Silakan Bapak Ibu bagaimana strategi aja. Intinya kalau minggu depan tembus 555 bullish minimal 600 di November sampai 620. Ingat aja itu untuk Cleo. Lanjut ULTJ yang ditutup dengan 1500 terkoreksi 4,76%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ULTJ di distribusi. ULTJ, aduh, kena buang ya. Tapi ya udah naik dari 1400 ke 1550. 1550 10% wajar lah. Tunggu di 1400-an lagi. Spek buy dekat-dekat support. Karena belum. Ini sudah konfirmasi breakout. 90% konfirmasi breakout resisten. Jadi kalau dia koreksi pasti akan mantul. 80-90% mantul. Kalau dia berarti gimana belinya? Beli deket-deket support kalau dikasih. Supportnya berapa? 1400 ULTJ. Lanjut Cimori yang ditutup dengan 5675 menguat 5,09%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Cimori di distribusi. Cimori ini laporan keuangannya juga bagus dan sepertinya nih. Nah, ini kan musuhnya ini nih. Cimori ini musuhnya ULTJ, bisnis, persaingan bisnisnya. Dan Bapak Ibu lihat tuh, Cimori itu susunya banyak banget kan? Macam-macam tuh rasanya. Coba lihat ULTJ. Dari dulu tuh paling 3 rasa aja tuh. Coklat, full cream, sama apa tuh satunya tuh. Ya kan? Itu aja terus memang kalau kita nih merasa ULTJ tuh lebih enak. Kenapa? Karena kita merasanya dari lama kan. Jadi kecantol. Tapi Bapak Ibu lihat Cimori ini bagus. Lihat ya laporan keuangannya. Hampir naik 100% ya. Meningkat terus nih. Jadi Cimori ini bagus. Secara fundamental juga bagus nih. Memang saat ini pairnya agak mahal ya. Pair Cimori terus PBP-nya sama aja. Tapi ideal lah. Ya. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Aduh. Boleh. Kalau dia ada koreksi-koreksi. Pakai support minor 5400. Nah, silakan Bapak Ibu. Bagaimana strateginya aja. Pakai support minor 5400. Resisten 6000. Itu arah Cimori di November. Lanjut. Aisa yang ditutup dengan 145 menguat 2,83%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Aisa akumulasi. Aisa bagus. Tinggal tunggu tembus 150 bullish di November. Coba lihat time frame bulanan. Koreksi juga volume kecil. Volumenya kecil. Jadi aman lah. Weekly-nya. Wah, weekly-nya juga bagus. Tembus tuh 150 Aisa. Itu aja untuk Aisa. Lanjut Hoki yang ditutup dengan 74 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell Ki akumulasi. Belum kemana-mana. Tunggu tembus 80 aja. Itu aja. Atau tunggu di 6970. Nawar bawah atau buy on breakout. Hoki. Terakhir Nasi yang ditutup dengan 98 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya Nasi di distribusi. Nasi di support. Mudah-mudahan bangkit ya. Jangan jebol berapa? 96 jebol buang. 5% aja cut loss. Target ke berapa? 120. Potensi upside 20%. Cut loss cuma 5%. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan Nasi. Tapi ini diskon. Kalau pandangan saya sih bangkit. Ini koreksi aja nih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini swing low aja nih. Kenapa? Dulunya resisten kuat nih. Nih. Ini naik kan. Retest. Ya, harusnya naik lah. Ke atas.
150 targetnya, 50%. November harapannya, disclaimer analisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.